Shalom, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Andreas Dewanata, lalu Ibu Martina Munde, dan Ibu Sylvia S. Mewengkang, Saudari Yemima A. Kebarek, Esti Sunarti, dan Hasrat Ceria Warubu. Kami akan menjelaskan tentang teori manajemen klasik. 3, 2, 1. Pengertian manajemen klasik. Teori manajemen aliran klasik mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajer sangat dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Dalam Fatah 2000.222, teori manajemen klasik berasumsi bahwa manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Oleh karena itu, teori klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktural atau anatomi organisasi. Sejarah perkembangan manajemen klasik. Teori manajemen aliran klasik awal sekali timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain Robert Owen, Henry Fayol, Charles Babbage, dan lainnya. Adapun manajemen klasik timbul dari kebutuhan akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks. Misalnya sebuah pabrik. Manajemen itu tidak dilahirkan, tetapi dapat diajarkan. Asalkan prinsip-prinsip mendasari dan teori umum manajemen dapat diterapkan. Berikut dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya teori manajemen, yaitu Robert Owen 1771 sampai 1858. Dimulai pada awal tahun 1800-an sebagai manajer pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Robert Owen mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya, disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula halnya pada tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat, dalam arti adanya perhatian, baik kompensasi, kesehatan, tunjangan, dan lain sebagainya, oleh pimpinan perusahaan, akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Selanjutnya dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan. Atas hasil penelitiannya, Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Charles Babbage 1792 sampai 1871. Charles Babbage adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minat pada bidang manajemen. Dia percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja dan menurunkan biaya. Karena setiap pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Dia menganjurkan agar para manajer saling bertukar pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen. kelebihan teori manajemen klasik. Dalam manajemen klasik, metode ilmiah dapat diterapkan
pada bermacam-macam kegiatan organisasi. Jadi bukan hanya pada organisasi industri. Berikut beberapa kelebihan dari manajemen klasik. Teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak, time and motion study, mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Metode ini juga mampu memberikan rancangan kerja dan mendorong manajer untuk mencari alternatif terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Manajemen klasik menyediakan banyak teknik dan pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini. Sebagai contoh, pemahaman secara menyeluruh mengenai sifat dari pekerjaan yang dilaksanakan, pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan melakukan pendekatan keputusan secara rasional. Semuanya adalah ide yang berguna dan masing-masing dikembangkan selama periode ini. Beberapa konsep inti dari model birokratif masih dapat digunakan di dalam rancangan organisasi modern selama keterbatasan mereka diakui. Manajer seharusnya mengakui bahwa efisiensi dan produktivitas dapat diukur dan dikendalikan dalam banyak situasi. Kekurangan teori manajemen klasik. Selain memiliki kelebihan, manajemen klasik juga diakui memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Pertama, manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja, seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Kedua, dalam organisasi modern yang kompleks seperti sekarang, manajemen klasik dianggap terlalu umum. Di manajemen modern terkadang garis wewenang agak kabur. Saat ini terkadang teknik bisa menjadi perintah dari manajer pabrik atau atasan dari atasan teknik atau mandor. Ini membuat pertentangan antara prinsip pembagian kerja dan kesatuan perintah. Ketiga, peningkatan produktivitas memungkinkan peningkatan hasil, tetapi sering mengakibatkan pemberhentian pekerja atau diubahnya upah. Teori ini kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan-ketegangan yang terjadi karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena manajer yang mengikuti aliran ini hanya memperhatikan aspek material dan fisik. Kedua, manajer juga harus mengakui keterbatasan dari perspektif klasik dan menghindari fokus sempitnya terhadap efisiensi dari perspektif penting lainnya. Kekurangan dari manajemen klasik ialah perspektif tersebut menganggap remeh peran individu dalam organisasi. Keterkaitan dalam dunia kependidikan. Keterkaitan dalam dunia pendidikan, manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dipilih manajemen sebagai aktivitas agar seorang kepala sekolah bisa berperan sebagai administrator dalam mengemban misi atasan, sebagai manajer dalam memadukan sumber-sumber pendidikan, dan sebagai supervisor dalam membina guru-guru pada proses belajar mengajar.